على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, berkat nikmat karunia rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita masih bisa mengikuti rangkaian ibadah di malam hari ini, dan kita sudah sampai di malam ke-20 Ramadan. Sisa 10 malam lagi atau 9 malam lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Semoga dengan sisa-sisa hari atau malam-malam Ramadan ini kita bisa semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini, pada malam yang penuh berkah dan mulia ini, tema khatib atau tema pada ceramah kultum pada malam hari ini berkaitan dengan transaksi riba yang sering dilakukan umat Islam di bulan suci Ramadan, terkhususnya menjelang Lebaran, menjelang Hari Raya Idul Fitri, yang banyak kaum muslimin tidak sadar transaksi riba yang ia lakukan itu, sehingga dia mengotori puasanya, mengotori hari-hari Ramadannya, mengurangi nilai pahala dari Ramadannya. Apa transaksinya Bapak dan Ibu sekalian? Nanti akan kita sebutkan. Perlu kita pahami bahwasanya riba termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT pelakunya kecuali dia bertobat kepada Allah SWT. Saking besarnya dosa riba ini, ya, orang yang pelaku riba, bukan yang ngasih ribanya doang, yang minjam duit pakai sistem riba, pakai bunga, ya, itu juga kena dosanya nih, kena azabnya ini nanti ketika dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Orang yang melakukan dosa riba, baik pemakan ribanya, yang menerima ribanya, atau yang ngasihnya, atau yang bertransaksi dengan ribanya, mereka Allah akan bangkitkan ketika akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan kesurupan, dalam keadaan dirasuki jin. Dia tidak sadar, padahal waktu itu dalam penghakiman Allah SWT yang setiap orang takut apakah dia akan menerima catatan amalnya dari kanannya, atau bahkan dari kirinya yang membahayakan dirinya, atau bahkan dari belakang punggungnya. Tapi dia malah tidak sadarkan diri karena dosa riba yang ia lakukan di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba." Sesungguhnya orang-orang yang pemakan riba, orang yang bertransaksi dengan riba semasa hidupnya, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan sempoyangan, dalam keadaan dirasuki jin, dalam keadaan kesurupan nantinya, dikarenakan mereka mengatakan riba itu sama dengan jual beli. Itu azab yang pertama yang akan mereka rasakan. Azab yang kedua, Allah akan tantang mereka nantinya di padang mahsyar untuk mengambil senjata berperang melawan Allah dan Rasulnya. Saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, mampu gak melawan Allah dan Rasulnya? Mampu gak? Berani gak kalau ketika Allah suruh kita mengangkat senjata melawannya langsung di padang mahsyar, di hari penghakiman, di hari kita akan menerima catatan amal kita, di hari akan ditimbang amal-amal kebaikan kita? Mampu gak kita? Pasti kita akan terdiam, tidak bisa menghadap Allah SWT. Karena kita yang makhluk yang lemah.
Tapi pelaku riba, Allah akan tantang mereka berperang melawan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak berhenti, tidak bertobat dari dosa riba ini, maka umumkanlah, tantanglah perang melawan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Begitu dahsyatnya dosa riba Bapak dan Ibu sekalian, sehingga Allah memberikan azab yang sungguh luar biasa ketika di padang mahsyar nantinya. Dan banyak lagi azab-azab yang lain di muka bumi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mungkin tidak bisa kita paparkan semuanya pada kesempatan kali ini. Perlu dipahami Bapak dan Ibu sekalian, dalam aspek harta, para ulama membagi harta itu menjadi dua. Ada yang dia berupa mata uang, ada yang berupa barang. Mata uang ini standar penilaian untuk suatu barang dan jasa. Adapun mata uang banyak jenis, ada rupiah, ada dolar, ada real, ada ringgit dan lain-lain. Ya. Kemudian emas dan perak juga termasuk mata uang, alat tukar. Ya. Sehingga mata uang dan alat tukar emas dan perak itu termasuk komoditi ribawi, harta ribawi yang dia itu terkena hukum riba, sehingga transaksinya ketika menggunakan uang rupiah harus mengikuti aturan yang ada biar tidak terjerumus pada dosa riba. Adapun dalilnya mengatakan bahwasanya uang dan emas ini sebagai komoditi ribawi, ya, yaitu hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, yang mana uang tidak disebutkan dalam hadis ini, cuman dianalogikan, dikiaskan para ulama hukumnya sebagai komoditi ribawi sama halnya emas dan perak. Rasulullah SAW bersabda, "Al-dhahab bil-dhahabi wal-fidda bil-fiddati wat-tamar bit-tamar wat-tamar bit-tamar wasy-sya'ir bil-sya'ir wal-bur bil-bur wal-mih bil-mih yadan biyadin sawa'an bisawa'in fa idza ikhtalafa hadhihi al-asnaf fabi'u ma syi'tum idza kana yadan biyadin." Jadi emas dan perak serta mata uang adalah komoditi ribawi yang ketika ditukarkan, ketika diperjualbelikan, misal kita beli emas pakai duit rupiah, maka harus diserahkan ketika itu juga kontan, cash. Tidak boleh dicicil emasnya. Ya, tidak bisa kita kredit seperti hanya kredit motor atau mobil. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan nama kita tadi harus dibayar kontan, cash. Kemudian ketika kita tukar tambah emas, ibu-ibu yang punya perhiasan, jangan sekali-kali melakukan tukar tambah emas. Kenapa? Karena perbuatan ini termasuk perbuatan riba yang diharapkan Rasulullah SAW dalam hadisnya ini, yaitu tukar tambah emas ini kita tukar emas yang karatnya lebih rendah dengan mendapatkan karatnya yang lebih tinggi. Ya, biasanya emas yang kita tukarkan ini kalau karatnya lebih rendah, maka kita kasih tambahan duit untuk mendapatkan karatnya, nilai emasnya yang lebih tinggi. Begitu tidak? Nah, ini termasuk riba. Ya, termasuk riba yang sering dilakukan kaum ibu ummahat yang mereka tidak sadari. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tadi, harus sawaan bil sawain mithlan bi mithlin. Harus takarannya sama. Kalau 1 gram emas karat 22 dengan 24 atau 60%, 70% kandungan emas atau 90%, itu tidak dianggap sama sekali. Harus sama-sama diserahkan. Kalau kita jual 1 gram, kita butuh yang karatnya lebih tinggi, ya, ataupun kadar emas yang lebih tinggi perhiasannya, maka kita juga mendapatkan 1 gram juga. Bukan malah jadi 0,5 gram. Atau harus kita tambah duit baru kita mendapatkan 1 gramnya. Tidak. Karena Rasulullah SAW mengatakan harus sawaan bisawain, mithlan bimithlin, harus semisal, sama takarannya. Begitu juga nukar duit. Kita mau lebaran, ya. Kita mau lebaran biasa
mau bagi-bagi THR ya, itu nukar duit baru. Karena kebiasaan kita memang bukan kebiasaan negara kita sendiri sebetulnya. Waktu saya di sekolah kuliah di Madinah ya, itu kebiasaan bangsa Arab di sana juga kalau ngasih THR itu pakai duit baru. Jadi biasa kita kalau nukar duit ya, nukar duit buat lebaran, banyak di antara kita misal mau nukar pecahan 10.000 atau 5.000 dengan uang 100. Pergi yang ke pinggir jalan, buka jasa yang ada di pinggir jalan, atau mungkin punya kenalan kita siapa. Dia bilang, saya terima uang 100.000-nya, tapi saya kasih pecahan 10.000-nya hanya 90.000 saja. Ini riba Bapak dan Ibu sekalian. Riba fadl namanya, riba perselisihan harga. Kenapa? Karena ini sama-sama rupiah. Kalau dolar sama rupiah tadi beda nominal, nggak apa-apa, karena berbeda asalnya. Tapi kalau sama dia, ya, mislan bimislin, sama jenisnya, rupiah dengan rupiah harus sama. Mau pecahan manapun, mau yang baru atau tidak harus sama. Jika itu dilakukan, maka Bapak dan Ibu telah melakukan dosa riba. Karena riba itu tidak hanya masalah bunga. Kita ngutangi 1 juta, kemudian kita minta kembalian 1.100.000, tidak. Tapi riba itu termasuk pertambahan dalam transaksi penukaran komoditi ribawi yang semisal, yang sejenisnya, yang satu hukum ilat ya, maka dia pun terkena hukum riba. Maka dari itu ya, mungkin pada kesempatan yang singkat ini ya, saya pesankan ya kepada Bapak dan Ibu sekalian menghindarkan perbuatan ini. Jangan sampai kita mengotori ya pahala Ramadan kita, puasa kita karena nukar duit dengan cara ini. Solusinya kayak mana? Ada solusinya. Ya, ada solusinya. Kalau kita punya teman, ya, punya teman atau kenalan atau keluarga yang bisa nukarin duit ke bank atau dia mau nukarin duit ke bank, ya, minta tolong dong, kamu atau Anda atau ibu bapak gitu, tukarin uang saya yang 500.000, 200.000, 300.000 ke bank dengan pecahan sekian, saya kasih jasanya buat kamu 20.000. Nah, itu nggak masalah, nggak riba, karena 20.000 ini uang jasa, uang jalan. Karena dia butuh transportasi ke sana, butuh ongkos ke sana. Kalau kayak gitu nggak masalah. Terus di pinggir jalan kayak mana solusinya? Di pinggir jalan ya solusinya, kita jangan langsung tukaran di situ, ya. Minta ke dia, ya. Sebelum dia menukarin duit, mungkin kita ada kenal yang di pinggir jalan tuh, boleh nggak saya nukarin duit, ya, 100.000, ya. Oke, tapi Anda yang nukarin ke bank, ya kan? Kalau dia mau, dengan dipatok berapa jasanya, boleh. Tapi kalau langsung ini aja lah duit yang saya pegang sekarang ini, dengan dapat saya keuntungan 20.000 tadi, pertama 20, nggak boleh, termasuk riba juga. Ya, hati-hati Bapak dan Ibu sekalian ya, agar kita terhindar semua dari perbuatan dosa ini ya. Semua Allah SWT senantiasa menjaga kita ya, dan memaksimalkan iman kita dan takwa kita di akhir-akhir penghujung bulan suci Ramadan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Subhana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقدمكم بمدرسة جلد أضحى السعد ألوانا على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا